Baiklah, perkenalkan Bapak dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Muhammad Refal, NIM 21109520001 dari kelas Sistem dan Inovasi akan mempresentasikan mengenai eh, identifikasi masalah dan juga teknologi yang kami terapkan pada proyek independen eh, untuk MBKM yang akan kami buat. Itu untuk alat yang kami buat itu bernama Optalspot. Itu merupakan sistem diagnosis komplikasi pada fundus mata khusus untuk pasien pasca operasi katarak berbasis ensemble learning dan juga IoT. Nah, kenapa harus pasien pasca operasi katarak? Nah, jika kita tinjau eh, lebih lanjut eh, dengan dengan beberapa studi literatur dan juga survei lapangan, itu kami mendapatkan bahwa katarak itu merupakan penyebab utama dari kebutaan. Nah, dari data yang kami dapatkan, 3 dari 100 orang itu mengalami katarak di Indonesia. Dan itu merupakan data dari BPS, itu Badan Pusat Statistik. Nah, untuk katarak ini sendiri, penanganannya itu hanya eh, ada satu cara, yaitu dengan melakukan operasi katarak. Namun, untuk melakukan ketika setelah selesai melakukan operasi katarak ini, muncul beberapa komplikasi yang biasanya muncul pada pasien pasca operasi katarak. Nah, berdasarkan penelitian Lin et al. Pada tahun 2001, itu di suatu rumah sakit dengan dari 10.230 subjek individu, 246 individu itu terkomplikasi menderita komplikasi mata setelah melakukan operasi pasca katarak. Eh, melakukan operasi katarak. Setelah melakukan operasi katarak, terindikasi bahwa 246 orang itu terkena komplikasi. Nah, di antara komplikasinya itu tersebut ada glaukoma, infectus keratitis, infectus endophthalmitis, bulos keratopati, sistoid makular edema, dan penyakit lainnya. Yang mana dari 246 pasien yang terkena itu, 803-nya itu merupakan eh, terkomplikasi glaukoma pasca operasi katarak. Nah, lalu hal ini membuat kita melakukan riset lebih. Kenapa glaukoma? Nah, glaukoma itu sendiri eh, merupakan suatu penyakit di mana terjadinya peningkatan eh, tekanan intraokular pada bola mata. Nah, tekanan intraokular pada bola mata ini, jika dalam konteks yang parah, itu bisa menyebabkan penurunan lapangan pandang pada mata. Dan ketika dalam klasifikasi yang sangat parah, itu bisa menyebabkan kebutaan. Nah, pada glaukoma ini dapat dideteksi melalui perbandingan antara optik dan cup. Nah, maksudnya optik cup dan disc cup. Maksudnya optik cup dan optik disc. Nah, untuk optik cup itu sendiri merupakan eh, ya dia itu berada di pusat retina mata, itu jalur menuju syaraf yang ini itu biasanya terjadi refleksi dari cahaya yang kita tembakkan dari alat ketika memeriksa fundus mata. Itu untuk refleksinya itu bisa dihitung eh, seberapa jauh perbandingan antara optik cup dan optik discnya itu. Nah, untuk optik cup yang lebih cerah ini merupakan eh, komplikasi,
fundus mata yang terindikasi normal. Sedangkan untuk mata dengan optik cup yang lebih mendekati dengan eh, optik discnya itu bisa terindikasi bahwa mata itu merupakan terindikasi glaukoma gitu. Nah, untuk glaukoma ini itu sendiri bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu normal, moderate, dan juga severe. Itu parah atau normal, sedang atau parah. Nah, untuk yang normal itu memiliki CDR atau cup to dis ratio antara 0 hingga 0,4. Jadi jika eh, rasio antara cup dan dis ini eh, ukurannya itu 0,0 sampai 0,4 itu masih terbilang normal. Nah, untuk yang sedang itu 0,4 hingga 0,55. Itu sudah terjadi penurunan lapangan pandang di mata. Dan untuk tingkat parah itu di atas 0,55. Nah, selanjutnya eh tapi sebagaimana kita ketahui, pasien pasca operasi katarak itu pastinya tidak bisa memakai obat tetes mata karena risiko peningkatan tekanan intraokular di bola mata itu selain itu meningkat, dan juga mata pasien pasca operasi katarak itu masih sensitif, dan artificial disc yang dipasangkan ke mata itu masih belum menyatu secara sempurna dengan matanya, sehingga kita tidak boleh memakaikan obat tetes midriatik kepada pasien yang terindikasi yang setelah melakukan operasi katarak gitu. Dan obat tetes midriatik ini sendiri setelah diriset di beberapa jurnal juga bisa dapat mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular pada mata. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, yang mana glaukoma itu merupakan peningkatan tekanan intraokular ditambah dengan obat tetes mata yang juga berisiko meningkatkan tekanan intraokular itu dapat memperparah eh, penyakit glaukoma pada matanya. Nah, untuk merumuskan solusi eh, dari permasalahan tadi, itu tentunya kita membutuhkan teknologi, ya. Teknologi yang dapat kita implementasikan. Itu yang pertama, teknologi yang dapat dirumuskan itu merupakan sistem optik yang optimal. Nah, sistem optik yang bagaimana maksudnya? Itu sistem optik yang dapat menangkap citra fundus mata tanpa obat tetes mata. Nah, untuk eh, metodenya itu sendiri, kita bisa berkaca dari alat namanya itu ophthalmoscope atau bisa juga dengan OCT. Nah, di kedua alat itu dia telah menggunakan sistem optik yang optimal untuk menangkap citra fundus mata. Namun, untuk OCT itu sendiri harganya itu terbilang cukup mahal karena itu merupakan alat kedokteran yang sudah spesialis lah gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita perlu teknologi yang dapat melakukan diagnosis otomatis atau mampu melakukan klasifikasi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, untuk klasifikasi itu biasanya kita menggunakan machine learning atau deep learning. Nah, karena kita berhubungan dengan citra, itu tentunya kita akan menggunakan algoritma machine learning atau deep learning itu CNN atau convolutional neural network untuk untuk mengklasifikasikan citra fundus matanya. Nah, untuk melatih machine learning ini tentunya kita butuh model. Nah, untuk modelnya itu bisa kita cari di internet, itu seperti di Kaggle, atau kita bisa
meminta atau mengajukan eh, mengajukan permintaan dataset fundus mata di rumah sakit terdekat gitu. Seperti Rumah Sakit M. Jamil yang mana telah kami dapatkan di PKM sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya teknologi yang dibutuhkan itu portable. Nah, desain alat itu harus compact dan memiliki portabilitas yang tinggi. Maksud portabilitas yang tinggi itu eh, karena kita menggunakan mikrokomputer ya. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung gitu kepada eh, kabel dengan colokan itu. Karena alatnya itu sendiri sudah bisa diintegrasikan dengan baterai yang rechargeable seperti baterai Li-ion. Dan juga alatnya ini sudah mendukung internet secara wireless itu karena kita menggunakan mikrokomputer Raspberry Pi itu bisa dengan wireless sehingga portabilitas alat ini terbilang cukup tinggi dan juga untuk berat dari alat ini sendiri juga tidak terlalu berat gitu. Dan untuk teknologi yang dapat kita implementasikan itu teknologi yang lain itu seperti deep learning, seperti CNN yang tadi, mikrokomputer itu seperti Raspberry Pi tadi itu mencakup untuk membuat graphical user interface-nya atau GUI dan juga konfigurasi untuk eh, kamera dan juga pin yang untuk eh, button dan button-button yang kita butuhkan untuk diintegrasikan di alat gitu. Terus kita juga menggunakan cloud computing itu komputasi secara cloud karena untuk Raspberry Pi ini kurang memadai untuk komputasi citra dengan dataset yang banyak. Nah, makanya kita perlu cloud computing agar kita bisa mengkomputasikan data yang kita tangkap dari alat secara cloud gitu. Terus juga, alat ini juga terintegrasi IoT di mana alat ini citra fundusnya itu bisa diakses melalui eh, database server yang kita gunakan di cloud nantinya. Nah, mungkin untuk teknologi dari alat yang bisa kita rancang itu seperti demikian, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai identifikasi masalah dan teknologi di alat Optal Spot. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.